Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan juga sukacita ya dari Tuhan. Sebelum kita mulai doa keluarga pada hari ini, mari kita tenangkan hati kita, siapkan hati kita dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita nyanyikan lagu Tuhan Engkaulah Hadir dari bait 1 sampai bait 3. Tuhan Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indah Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu, juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta, juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan martir, bising dan menderu, lagu beras keringat naik kepadamu. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya. Dalam kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas sukacita dan juga kekuatan yang masih Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan mulai doa keluarga. Kiranya Tuhan pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 127, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu membangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur.
Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sampai di sini pembacaan Mazmur kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita hari ini adalah Ora et Labora. Tema ini diambil dari peribahasa bahasa Latin yang artinya yaitu berdoa dan bekerja. Tentu tema ini tidak asing di telinga kita, yaitu ora et labora. Mengapa ora et labora, yaitu berdoa dan bekerja? Kenapa tidak dibalik? Bekerja dan berdoa. Istilah ini tidak bisa dipisahkan. Istilah yang selalu mengiringi perjalanan kehidupan kita, yaitu berdoa dan bekerja. Kenapa tidak bisa dipisahkan, Bapak, Ibu, dan saudara? Ada orang yang selalu berdoa. Setiap hari bangun pagi berdoa, siang berdoa, malam sebelum tidur pun berdoa. Mau makan juga berdoa. Mau lakukan segala sesuatu pasti berdoa. Dalam doa setiap orang meminta kepada Tuhan untuk diberkati. Tuhan berkatilah, berikanlah rezeki, berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan. Tetapi orang lupa, setiap doa harus ada tindakan. Orang ingin punya rezeki, tetapi tidak mau melakukan pekerjaan. Apakah Tuhan memberikan? Setiap doa bukan menyerahkan tanggung jawab kepada Tuhan. Jika kita berdoa tetapi tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan apa yang harus kita lakukan, kita keluar dari tanggung jawab. Tetapi ada juga orang yang selalu bekerja, setiap hari bekerja, bangun pagi-pagi langsung melakukan pekerjaan hingga larut malam. Orang ini lupa berdoa. Apapun yang dilakukan seolah-olah adalah hasil jerih payahnya. Dengan kepandaiannya, dengan keahliannya, skill yang dia miliki, membuat dia lupa akan doa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ora et labora mengingatkan kepada kita bahwa berdoa dan bekerja itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Benar bahwa doa adalah nafas orang beriman, nafas hidup kita. Bayangkan ketika itu menjadi nafas kehidupan, apa yang kita dapatkan ketika kita tidak bisa bernafas. Mazmur yang kita baca hari ini mengingatkan juga kepada kita, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Artinya dalam kehidupan kita, orang akan sia-sia jika selalu hanya berdoa tanpa melakukan pekerjaan. Dan sia-sialah orang yang hanya bekerja tanpa berdoa. Sebab doa dan kerja menjadi kesatuan yang mengiringi perjalanan kehidupan kita. Ketika melakukan pekerjaan, kita berdoa. Ketika kita berdoa,
juga harus melakukan pekerjaan yang kita doakan. Sehingga apa yang kita doakan menjadi kenyataan dalam pekerjaan kita. Sehingga apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita mampu karena kita mendoakannya. Menjadi sebuah kesatuan berdoa dan bekerja, ora et labora, yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Hari demi hari apa yang kita lakukan, doakanlah. Hari demi hari apa yang sudah kita lakukan, mintalah kepada Tuhan. Bukan kita saja meminta terus menerus tapi tanpa melakukan. Tetapi doakanlah apa yang kita lakukan. Sehingga apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memberkati setiap doa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, agar tidak sia-sia apa yang kita lakukan, doakanlah. Agar tidak kecewa apa yang kita lakukan, doakanlah. Mungkin apa yang kita lakukan menyakitkan hati kita, menyakitkan apa yang ternyata kita lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Doakanlah supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa dan bekerja adalah yang selalu mengiringi perjalanan kehidupan kita. Kita berdoa agar Tuhan menolong setiap pekerjaan itu boleh berhasil. Kita berdoa kepada Tuhan supaya apa yang kita pikirkan dan kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak-Nya. Kita berdoa agar apa yang kita kerjakan membuahkan berkat dari Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu supaya apa yang kita doakan itu berhasil. Tidak dipisahkan, tidak dapat dipisahkan antara berdoa dan bekerja. Menjadi satu kesatuan dalam kehidupan kita. Jika doa itu adalah nafas orang beriman, doakanlah apa yang menjadi pekerjaan kita, apa yang jadi lakukan, apa yang kita lakukan itu berkenan dan Tuhan itu memberkati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berkat Tuhan itu tercurah kepada kita ketika kita melakukan pekerjaan itu dengan doa. Dan doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Doa itu akan dijawab oleh Tuhan ketika doa itu juga kita barengi dengan lakukan apa yang sudah kita doakan. Ora et labora, berdoa dan bekerja menjadi satu kesatuan dalam kehidupan kita, mengiringi perjalanan kehidupan kita. Percayalah, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Apa yang sudah kita doakan, lakukanlah. Dan apa yang sudah kita lakukan, berdoalah. Supaya berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita, hari demi hari. Ora et labora, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita terus mendoakan untuk pemerintahan bangsa dan negara yang dalam menangani pandemi. Kita bersyukur untuk vaksin yang sudah ditemukan dan dalam proses uji coba. Biarlah tangan Tuhan ikut campur tangan. Kita juga mendoakan untuk setiap kita pribadi lepas pribadi, keluarga, oma, opa, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang berulang tahun. Kiranya kasih tangan Tuhan juga menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami bersyukur untuk setiap kejadian dalam kehidupan kami. Semua ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang terus menolong dan memberkati kami. Mampukan kami ya Tuhan
untuk melakukan tugas dan pekerjaan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Doa dan kerja adalah satu kesatuan dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin pemerintahan kami dalam menangani virus corona, pandemi yang sudah begitu lama melanda negeri kami, bahkan seluruh dunia. Terima kasih untuk para dokter yang dengan setia menolong dan merawat pasien yang kena dampak virus corona ini. Tuhan, Engkau memberkati pemimpin dan pemerintahan kami yang dalam beberapa bulan menangani virus corona ini. Terima kasih untuk pandemi, untuk vaksin yang sudah ditemukan. Tuhan, biarlah apa yang sudah ditemukan oleh pemerintahan ini, pemimpin kami ini, kami boleh bersukacita dan bersyukur untuk semuanya. Dan biarlah pandemi ini boleh berlalu. Engkau memberkati juga setiap orang, setiap umat-Mu yang kena dampaknya. Biarlah mereka juga boleh Engkau memberkati kesembuhan, memulihkan kondisinya. Beri mereka kekuatan ya Tuhan, sehingga mereka tidak putus asa, tetapi tetap beriman kepada Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu, untuk oma, opa, yang senantiasa Engkau menolong di masa usia indah mereka. Berikan mereka sukacita, kekuatan, dan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang berulang tahun. Tuhan, terima kasih untuk 1 tahun yang Engkau sudah tambahkan kepada mereka. Biarlah sukacita Engkau melengkapi apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Tuhan, Engkau yang memberkati juga. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Dalam setiap masalah yang kami hadapi, tangan Tuhan menolong dan menuntun kami. Berkatilah setiap usaha kami, dalam doa kami. Biarlah tangan Tuhan juga yang memberkati, sehingga kami terus dengan semangat, dengan setia dan tekun berdoa dan bekerja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan kami. Kiranya tangan Tuhan juga menolong kami. Hari demi hari yang kami lalui, suka dan duka, meletihkan dan melelahkan kami. Tetapi kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sehingga kami berputus asa. Tetapi oleh karena kasih-Mu, kami mempunyai pengharapan bahwa Engkau sendiri yang menjamin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, segala cita-cita kami. Tuhan, kami percaya di balik setiap masalah yang kami hadapi, tangan Tuhan menuntun kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami, karena kami menaikkan doa ini dan kami mengakhirinya dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya
Baik umat terkasih dalam Tuhan, kita akhiri doa keluarga pada hari ini. Kiranya apa yang kita renungkan pada hari ini menjadi penerang dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tetaplah bersukacita dan senantiasa mewartakan kasih-Nya. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu Bapa di Sorga dari bait 1 sampai bait ketiga. Bapa di surga, sumber anugerah, biarlah kami tetap bernyanyi, bersatu padu bagai anak-Mu, Bapa di surga, Bapa kekal. Yesus Mesias, kami mengingat kematian-Mu, kebangkitan-Mu. Dikau ya Tuhan, kami agungkan Yesus Mesias dan penebus. Ya Roh Ilahi, kuasa surgawi, Kau kekuatan, Kau pertolongan bagi yang payah, bagi yang papa. Ilahi, ya Roh Kudus. Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam denyut jantung kita. Doa dan bekerja, itulah yang mengiringi perjalanan hidup kita. Tuhan selalu hadir menolong kita, menuntun agar apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam setiap doa dan pekerjaan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.